Kabupaten Lamongan ditengarai hari jadinya adalah pada hari Kemis Pahing, tanggal 10 Dzulhijjah 976 Hijriah atau tanggal 26 Mei 1569, bertepatan pada Grebeg Besar di Kedaton Giri, yaitu saat pelantikan Ronggo Hadi menjadi Tumenggung Surajaya atau Surajaya, Bupati Lamongan yang pertama. Ketahuilah bahwa Lamongan itu berdiri berdasarkan Condro Sengkolo yang ada di Masjid Agung Lamongan, yang digali dan ditemukan oleh Bapak Sutrimo yang beralamat dari Kecamatan Turi, yaitu berada di Masjid Agung Lamongan yang berbunyi Masjid Ambuka Sucining Manembah. Masjid nilainya 1, Ambuka yaitu gapura atau seketeng atau regol, itu nilainya 4 karena situ ada halaman utara, timur, selatan, dan barat. Lalu ada genuk di muka masjid, itu berisi air, itu nilainya 9. Lalu ada pasujudan batu, yaitu dulu batu bertulis kiri kanan, itu nilainya 1. Jadi 1491 Isaka. Kemudian dicari pelaksanaan pelantikan Tumenggung Surajaya, yaitu Ronggo Hadi menjadi Tumenggung Surajaya, itu ditandes pada waktu Grebeg Besar. Kemudian 10 Dzulhijjah 976 Hijriah. Itulah hari jadi Lamongan yang sekarang ini kita peringati yang ke-441. Perlu diketahui bahwa Lamongan pada zaman Kahuripan, zamannya Erlangga, itu ibu kotanya di Sukowati. Sukowati itu di sebelah timurnya Paciran. Jadi ibu kota Kabupaten Lamongan dulu, Akuwu, jadi merupakan daerah perdikan atau swatantra, itu ada Sukowati. Lalu Kali Lanang, Kali Segunting, akhirnya menjadi Rakrian Ronggo Kali Lamong. Rakrian Ronggo Lamong kemudian menjadi Ronggo Lamong, kemudian menjadi Katumenggungan Lamong, dan sekarang menjadi Kadipaten Lamongan ditambahi an. Itu pada waktu Tumenggung yang ke-5. Nah, yang ke-5 menjadi Lamongan sampai sekarang. Berikutnya yaitu mengenai Sesanti Memayu Raharjaning Praja. Dari manakah kata itu? Memayu Raharjaning Praja adalah tinggalan dari Sunan Derajat, berada di tulisan tangan di buku yang tertinggal di keluarga Sunan Derajat di Paciran. Memayu membuat ayu, membuat maju, membuat baik. Raharjaning itu adalah kesejahteraan dalam praja, artinya pemerintahan. Jadi memayu raharjaning praja artinya membuat baik kesejahteraan dalam pemerintahan. Itu arti yang tepat. Kalau di Jawa Timur jer basuki mawa beyo, kalau ingin bahagia, kalau ingin sukses itu harus dengan biaya. Kalau di Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam menjadi menyatu satu. Jadi bermacam-macam penduduk, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam pulau, bermacam-macam segalanya di Indonesia itu menyatu padu, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah sesanti dari Indonesia, Jawa Timur, dan Lamongan. Jadi Lamongan mempunyai sesanti ini sudah cocok, dan Sunan Derajat itu memberikan kita pesan ada 4, yaitu weneono mangan marang wong kang luweh, meneono payung marang wong kang kudanan, meneono teken marang wong kang wuta, meneono busana marang wong kang wuda. Itulah suatu pesan kesejahteraan yang disampaikan oleh Sunan Derajat untuk mengangkat kesejahteraan di Lamongan. Jadi Lamongan ini butuh peningkatan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan pemerintah, dan kesejahteraan semua wilayah. Untuk itu perlu pembangunan. Jadi pembangunan itu nomor 2. Yang penting kesejahteraan ditingkatkan, nanti itu didukung oleh pembangunan. Kalau pembangunan dilaksanakan, wah itu tinggalan.
tujuan kita supaya rakyat menjadi sejahtera, mempunyai pekerjaan, tidak nganggur, membeli apa-apa bisa dengan kecukupan dan sebagainya. Inilah dari sesanti memayu raharjaning praja yang kita lihat seperti di gapura-gapura di ganggang ini. Para pemirsa TVM, kita menuju Pendopo Jimat, tempat penyimpanan pusaka Lamongan, yaitu Kresik Korowelang yang disebut Mbah Jimat, yang kembarannya di Pacitan. Disinilah tempatnya, yaitu hadiah Pangeran Kanjeng Haryo Jimat yang diberikan kepada Tumenggung Surojoyo untuk mengawal beliau pada waktu memerintah. Inilah makam Islam Groyok Sukorjo. Ini adalah makam dari Raden Panji Puspokusumo dan Raden Panji Surengrono. Dan pelangi yang enggan datang pun berbinar. Kertas putih yang pudar. Ini adalah makam dari Raden Panji Puspokusumo, dan yang satunya ini adalah makam dari Raden Panji Surengrono. Dan dari dua makam ini masih ada sedikit sejarah. Marilah kita ke sana. Dengarkanlah kata hati. Kita berada di makam Islam Kampung Groyok Sukorjo. Tadi kita saksikan dua makam Tumenggung Lamongan, yaitu Raden Panji Puspokusumo yang memerintah Katumenggungan Lamong 1640-1665. Dilanjut oleh Raden Panji Surengrono 1665-1674 menjadi Tumenggung Lamong yang keempat, dan mempunyai sejarah, yaitu dari Raden Panji Puspokusumo ini mempunyai saudara Raden Panji Pusponegoro, yaitu penguasa di Kadipaten Gresik dan di Suropringgo. Keluarganya menjadi adipati-adipati atau tumenggung. Di sini terbaring makam Sayyid Ja'far Al-Haddad, yaitu bapak dari Kiai Husain Al-Haddad dari Demangan. Inilah tempatnya yang ada pendopo kecil ini. Jadi sebuah kuburan di dalam kuburan Kampung Groyok. Inilah makam Ronggo Abu Amin yang memerintah Keranggan Lamong yang pertama, kemudian digantikan oleh Ronggo Hadi. Jadi beliau inilah Ronggo yang memerintah di Lamongan atas persetujuan Sultan Trenggono dan Sunan Giri ketiga. Kemudian yang ini adalah makam Raden Adipati, Raden Panji Adipati Kling yang terawat ini. Pemirsa TVM, kita menuju petilasan di Kampung Groyok, yaitu Ngriyo Yokso, artinya gudang senjata. Yaitu ada 3 tempat, satu di UD Pagerwojo, milik Haji Farhan sekarang. Yang kedua nanti di rumah Pak Haji Khairul Anwar almarhum, itu gudang senjata yang kedua. Dan ketiga adalah gudang senjata
di bumi suwung atau bumi kosong di dekat kampung Ronggo, yaitu kampung Rangge. Inilah kampung Ronggo, tempat Ronggo Abu Amin, Ronggo Lamongan yang pertama dimakamkan. Selanjutnya kita menuju pertilasan pertempuran yang kedua, yaitu 1542, yaitu di Telogom, Bandung. Inilah Telogom, Bandung, dan berada di dekat Masjid Al-Azhar. Perlu kita ketahui banyak kenangan di daerah sini, pertempuran ke arah timur, Kalikumbung, ke Tambak Jurit atau Tambak Boyo sampai ke Tumapel. Itu pertempuran Lamongan yang kedua, terjadi pemberontakan dibantu oleh Sengguruh dan Kertosono sehingga terjadi perang campuh dan dimenangkan oleh pasukan Islam. Kini kita berada di makam Mbah Damarjati di timurnya alun-alun. Ini adalah juga peninggalan sejarah Lamongan. Ini tampak juru kunci yang sedang berbincang-bincang dengan murid Semea Muhammadiyah 1 Lamongan. Dalam hal ini yang mengikuti jejak sejarah. Selanjutnya kita lihat ada musola di depannya. Ini merupakan tempat sholat pada zamannya itu, sehingga umat Islam di situ semuanya tampak kelihatan penganut Muslim yang taat. Kemudian kita beralih kepada Mbah Palang, yaitu di dekat Asem Papak yang sekarang menjadi kantor perizinan yang megah kita lihat sini. Di sampingnya adalah makam daripada Mbah Palang. Ini kalau sekarang begitu di garis yang kedua. Kalau di garis yang pertama adalah Mbah Sabilan dengan prajuritnya, kemudian disusul oleh Mbah Palang ini untuk mempertahankan daerah. Dan selanjutnya kita menuju yaitu Mbah Nameng di Sitokumpul, Mbah Hadi Tetameng. Ini di dekat kantor cabang Muhammadiyah Lamongan. Selanjutnya kita menuju makam Mbah Sabilan di Temenggungan. Kita lihat gapura merah, disitulah makam Mbah Sabilan, yaitu panglima perang di zamannya Raden Panji Puspokusumo. Kami dari tim Jejak Sejarah TVM sedang berziarah di tempat ini, dan kiri kanan terdapat banyak makam, yaitu santri-santri dan para pandega yang lain. Kita menuju Gang Kalilamong, yaitu tempat makam Mbah Lamong yang kita sebut Tumenggung Surojoyo. Adalah Ronggo Hadi yang menggantikan Ronggo Abu Amin. Jadi Ronggo Hadi adalah Ronggo Lamong yang kedua. Kemudian pada tanggal 26 Mei 1569 diangkat menjadi Tumenggung Surojoyo. Jadi ini menjadi hari jadi Lamongan. Kita lihat juru kunci sedang membuka pintu makam Mbah Lamong yang pendek. Jadi orang mesti merunduk, mestinya harus pintu lebar itu. Kita lihat agak gelap karena lampunya mati. Di situ ada dua makam, yaitu makam Mbah Lamong, yaitu Ronggo Hadi yang menjadi Tumenggung Lamong. Yang pertama disebut Mbah Lamong, jadi bukan Mbah Lamongan, karena nama telatah Kadipaten Lamongan itu dulu Lamong. Sekali lagi Lamong. Ini makam Mbah Lamong yang kita lihat, diberi payung satu, tanda bertuhan yang Maha Esa. Selanjutnya kita lihat adalah pintu yang bercat hijau, menandakan bahwa hijau adalah lambang Islam. Jadi pemerintahan Mbah Lamong dilanjutkan dengan penggantinya. Kita bisa menuju makam yang lain, yaitu Mbah Tumenggung, yaitu makamnya Raden Panji Adipati Keling, Tumenggung yang kedua. Dan selanjutnya bersama juru kunci kita menuju makam Mbah Sukomulyo yang ada di sebelah barat makam Mbah Sabilan. Ada pendopo kecil, ada dua makam, satu Mbah Sukolilo dengan istrinya.
Inilah nama para pembantu-pembantu daripada Mbah Sabilan yang namanya diabadikan menjadi Kelurahan Sukomulyo. Selanjutnya menuju Masjid Agung Lamongan adalah termasuk jejak sejarah Lamongan yang di dalamnya ada makam Mbah Yai Mastur dan Mbah Kyai Mahmud di dalam. Dan disinilah Condro Sengkolo berdirinya Lamongan, yaitu Masjid Ambuka Sucining Manembah atau Lamongan ditengarai berdiri 1491 Saka dan diterjemahkan menjadi 1569 Masehi dan dicari di dalam gerbek besar sehingga ketemu hari jadi Lamongan tanggal 26 Mei 1569. Dan kita lihat ada masjid, ada gapuro, ada genu, ada tepas batu yaitu batu burit. Inilah Condro Sengkolo yang diketemukan oleh Mbah Sutrimo dari Turi. Ini yang menjadi cikal bakal pembedahan pencarian hari jadi Lamongan tahun 1983 yang lalu. Genuk-genuk ini berisi air dan airnya bertuah dulu untuk menyumpah orang, tetapi sekarang bisa digunakan untuk kesejahteraan, kesehatan secara spiritual bagi keluarga yang ada di Lamongan dan di luar Lamongan. Dimanfaatkan air genuk ini untuk kebugaran karena ada tuah-tuah tertentu yang diberikan oleh para ulama-ulama terdahulu. Perlu diketahui masjid di provinsi itu masjid raya, di kabupaten kota adalah masjid agung, kalau di kecamatan adalah masjid jamek, dan di kelurahan atau desa adalah masjid besar. Rombongan jejak sejarah dari Lamongan menuju ke makam Mbah Gambirwati, yaitu di Moronyamplung, Kecamatan Kembangbau. Di tengah hutan banyak pohon-pohon jati besar bersemayam anak bre pandan alas. Ini ada sendang batok, sendang embet, sendang emas. Lalu makam ini adalah dulu tempat kediaman daripada Demang, dan di baratnya itu ada pasar dan ada rumah-rumah besar, sehingga di sini banyak peninggalan kuno yang sudah banyak dibawa ke Trawulan dan banyak dijual orang kembali, uang gobok, guci-guci, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Di sini tempatnya sejuk sekali. Inilah makam Mbah Gambirwati, putri Mojopahit, yaitu anaknya Bre Pandanalas yang bersaing dengan Brawijaya kelima. Jadi ini diperbarui makamnya 1996 yang lalu. Di sini tempat yang bagus untuk rekreasi dan merupakan tempat peninggalan jejak sejarah Lamongan. Perlu kita kunjungi, dan di sini ada legenda Andansari, Andanwangi, dan Laras Liris. Diambilkan dari sini yang ada hubungannya dengan pertempuran mantuk antara Adipati Sipatiman melawan Adipati yaitu Ki Ageng Dumpak, yang masing-masing dibantu oleh Adipati Balwa yaitu Melawi dan juga dibantu oleh Adipati Roleko dari Kedungpring. Terjadi perang campuh yang dilegendakan di dalam Andansari dan Laras Liris. Sebetulnya sejarahnya ini penuh dengan lika-liku yang sudah ditulis oleh sejarawan Lamongan. Untuk itu bisa diminta penjelasannya lebih lanjut. Disinilah suka duka Dewi Gambirwati meninggalkan kesenian, yaitu membuat anyaman dari pandan, tikar, tas dan sebagainya yang berhubungan dengan namanya Bre Pandan Alas, yaitu ayahnya. Dibawa ke sini kerajinan itu sehingga menjadi kerajinan orang-orang di Gunung Kendeng Timur. Selanjutnya kita meninggalkan makam Mbah Gambirwati. Ini ada sendang airnya mengalir terus. Jadi di Pegunungan Kendeng Wetan, di telatah Lamong atau Lamongan ini banyak peninggalan. Di situ ada makam Mbah Wali
yaitu di atas Sendang Mantub, ada makam Buntel. Di sana ada Candi Waton, yaitu tempat makamnya Pangeran Haryo Jimat yang memiliki pusaka Lamongan. Kami sekarang berada di Desa Tugu, Kecamatan Mantub, dan di sebelah saya ada batu bertulis di Desa Tugu Mantub. Dulu di sini ada sebuah pohon asmi yang sangat besar sekali, tapi sekarang sudah ditebang. Dan di Lamongan ada 40 macam batu semacam ini dan 4 buah tembaga, tapi sekarang sudah disimpan di Jakarta, Museum Nasional. Kita berada di Mantub, di Sumber Tretes yang ada masjidnya. Kemudian kita naik menuju makam Mbah Wali, yaitu makam tongkat dan destar daripada Sunan Giri ketiga, yaitu Sunan Sedomargi yang kena tombak dada sebelah kanan. Dan di sini tertinggal teken atau tongkat, juga destar penutup kepalanya, dan dimakamkan di sini. Kemudian jasadnya beliau belum wafat, dibawa untuk berobat ke desa Candipari yang sekarang menjadi desa Balun, dan jasadnya Sunan Sedomargi atau Sunan Giri III berada di sana. Inilah makam Mbah Wali dengan juru kunci Pak Payakun dari Mantub. Tim Jejak Sejarah menuju Kecamatan Sambeng ingin melihat sisa jejak sejarah berupa batu gurit, batu bertulis yang berada di rumah Bapak Asmuji, tokoh masyarakat setempat, yaitu mantan lurah. Ini adalah batu tulis peninggalan dari Kerajaan Airlangga dan sekarang dilestarikan oleh Mbah Joyokarso dan dilestarikan oleh Kerajaan Islam. Darmo dari daerah selatan, Kerajaan Toho Kediri datang ke sini mengadakan perjalanan ritual bersama istri dan dikejar Batik Mandrit, menemui di pertapaan, ketemu di Gua Pusada Ular Naga, lalu ada Begawan yang sakti dan sebagainya. Nah, di sini itu tempat persinggahan itu betul. Jadi di sini di makam Angling Darmo ini, ya, dulu daerah Bojonegoro, sehingga ikon Angling Darmo diambil oleh Bojonegoro. Padahal mestinya Lamongan. Jadi 3,30 meter ini makam ini berisi tombak, baju, dan sumping yang ada di telinga. Ya, yaitu Joko Modol sini yang diambil anak angkat oleh Ki Gedewayah. Nah, Ki Gedewayah itu bapak angkat daripada ibundanya Gajah Mada, yaitu Ratu
Ya, di sini ada Gunung Ratu. Jadi istrinya Raden Wijaya istri Selir, dia itu dinamakan Dewi Andongsari karena yang mengandung Gajah Mada. Andongsari itu mengandung anak itu dinamakan Dewi Andongsari. Dan tempatnya kami akan mengajak para pemirsa, di atas sana ada Gunung Ratu. Nah, disitulah tempatnya pedepokannya Ki Gedewaya. Berada di Gunung Ratu, yaitu di atasnya terdapat makam Ibunda Gajah Mada yang dulunya disebut Gajah Mada, yang lahirnya di sini di atas gunung, dan tadi di bawah itu tempat memandikan bayinya. Nah, ini saya lihat dengan mata batin, tampak tempat kelahiran Gajah Mada adalah di tanah ini yang kami tunjuk ini, dan juga dicocokkan dengan pendapat dan riwayat orang-orang setempat. Memang disinilah lahirnya Gajah Mada alias Joko Modo yang menjadi Mahapati Mojopahit. Selanjutnya kita akan memasuki arena makam. Di dalam, di situ ada makam membujur ke utara. Padahal sebenarnya makam Hindu ini membujur ke barat. Dan sekarang dikemas seperti makam orang-orang Muslim. Itu ada payung bersabtiga, itu adalah Trimurti. Jadi di sini adalah makam Hindu yang dilestarikan di bumi Lamongan dan diberi model membujur ke utara seperti makamnya orang-orang Islam. Kemudian di atas sana ada makam Kucing Condromowo dan Garangan Putih. Pemirsa TVM, inilah patung pejuang Kadut Sewoko, pahlawan yang gugur pada perang kemerdekaan di Lamongan, yaitu perang Dinggu Mantuk. Beliau masih muda, berasal dari Malang. Selanjutnya kita akan menuju makam Mbah Hishamuddin atau Sunan Lamongan di dekat Wetan. Kita ceritakan bahwa Mbah Hishamuddin, Ahmad Hishamuddin, adalah putra Sunan Ampel yang ketiga atau adiknya Sunan Derajat. Dimakamkan di sini berumur 37 tahun. Sunan Lamongan lahir tahun 1455 di Surabaya dan wafat di Lamongan tahun 1492, yang meninggal di Desa Takeran Klating karena terbunuh dalam peristiwa perampokan, dan ikut terbunuh santrinya bernama Muta'alim Soleh, sedangkan yang 3 orang santri lagi selamat. Sunan Lamongan beristrikan Putri Keraksaan, adik dari Sunan Giri pertama, yaitu lain ibu. Kemudian pesan daripada Sunan Lamongan yang disebut Mbah Sinuwun atau Mbah Deket, yaitu Mulya Guna Panca Waktu, ambangun resep tiasing sasama, laksitaning Subrata tan nyipta marang pringga bayaning lampah, heneng hening gunung, yang artinya kemuliaan itu bisa berguna dengan menggunakan 5 waktu dan membangun untuk kesenangan hati orang lain atau menyenangkan orang lain. Selanjutnya, dalam perjalanan hidup itu harus berani menantang bahaya yang ada, sehingga tercapai ketenangan
keheningan jiwa, dan akhirnya disitulah terdapat keuntungan. Di sebelah saya sudah ada sesepuh makam sini. Pak, namanya siapa, Pak? Muhammad Aminul Wahid. Di sini sudah berapa lama? Ya, saya memang kelahiran dekat Wetan 58 tahun yang lalu. Dan di kepengurusan ini saya sebagai penasehat makam Syekh Hisamuddin. Apa di sini sudah pertama kali ke sini sudah menjadi itu, Pak, penasehat makam sini? Ya, dahulu memang bapak saya Ki Haji Muhammad Ridwan yang betul-betul ngopeni ya bersama masyarakat terhadap makam Syekh Hisamuddin ini, dan beliau juga bersama masyarakat dan tokoh pemerintahan di Kabupaten Lamongan untuk ngopeni juga dalam arti fisik maupun dalam arti mengadakan peringatan haul kirim doa mengenang arwah beliau. Ini Pak, di belakang saya ini boleh diceritakan gitu, Pak? Ya. Pak, ini makamnya siapa? Ya, ini makam orang menyebut Syekh Ahmad Hisamuddin. Ada yang menyebut Ahmad Hisham. Tapi masyarakat dekat Wetan ataupun para penziarah banyak yang menyebut Mbah Sinuwun. Beliau konon adalah putra dari Sunan Ampel. Ini menurut Kiai Haji Utsman Sawapulo Surabaya, yang ayahnya Kiai Haji Asrori itu menceritakan bahwa beliau adalah putra Sunan Ampel. Memang tidak seterkenal Sunan Derajat dan sebagainya. Ini di sini kan dilihat banyak makam, Pak, ya. Ini coba dijelaskan ini makam siapa saja gitu, Pak. Memang sebelum belum bisa diketahui secara jelas siapa gerangan yang ada di depan kita ini. Memang konon ya, insya Allah adalah santri terdekat dari beliau. Beliau ini memang diutus oleh Sunan Giri untuk menyebarkan agama Islam di Lamongan. Oleh sebab itu, mulai dari daerah Ndodok, daerah Deket, daerah Nglagah, daerah Tekung, Sarirejo, Kembang Bau, Sugiyo dan sebagainya, Turi, ini memang wilayah beliau berdakwah. Dan alhamdulillah masyarakat yang sebut tadi memang mayoritas adalah pemeluk agama Islam yang taat. Oleh sebab itu banyak sekali manfaat dari ketaatan masyarakat yang melaksanakan agama itu terbukti dengan syiarnya agama Islam di wilayah-wilayah tersebut. Terima kasih, Pak, atas penjelasan dari makam Mbah Sinuwun deket ini. Terima kasih kembali, semoga sukses nak ya. Iya, Pak. Devotion
sekarang ini berada di desa Barang Kauman, Karangbinangun. Tepatnya di makam Kiai Haji Ahmad Gadung. Beliau adalah seorang mubalek yang menyiarkan agama Islam di daerah Solo, daerah Blitar, dan di daerah selatan, dan akhirnya sampai di Lamongan, yaitu di desa Rangge. Di sana berpakaian serba gadung, sarung gadung, baju gadung, kopiah gadung, sandalnya pun gadung. Inilah makam Mbok Rondo Barang di Barang Kauman Karangbinangun. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa Pemirsa TVM yang berbahagia, kami telah sampai di Desa Mbalun, tepatnya di makam Sunan Tawang Alun yang pertama, atau Raden Alun, Mbah Sinari. Untuk lebih jelasnya akan dikisahkan oleh Ustadz Haji Ahmad Hambali yang ada di samping saya. Pemirsa TVM yang saya hormati, dan melanjutkan dari Ananda yang menyampaikan penjelasannya tadi, saya bersama bapak-bapak dan adik-adik ini berada di Desa Mbalun, tepatnya di depan makam Mbah Raden Alun atau Mbah Sinare, yaitu Sunan Tawang Alun pertama, raja dari Blambangan, yang kebetulan mempunyai anak dua berada di Lamongan dulu, zaman dulu, yaitu Gede Buyut itu di Sedayu Lawas, dan di Brondong alias Kilanang Dangiran atau Kiai Brondong, yang sekarang menjadi Sunan Kota Putih di sebelah timurnya Ngampel, dekat Kalimas. Beliau ini adalah raja dari Blambangan yang kerajaannya, kadipatennya itu dihancurkan oleh Mataram dan tentara Belanda, dan melarikan diri sana hancur, tinggal seorang diri dan beberapa pengikut, lari menemui anaknya yang bernama Ki Gede Buyut. Kemudian oleh adiknya yaitu Kilanang Dangiran alias Kiai Brondong itu disuruh berdiam di tempat ini, tempat yang aman, teduh, orangnya enak diajak bicara dan orangnya saling melindungi. Dan di sini juga selama 15 tahun menyiarkan agama Islam dengan tekun, sehingga sampai wafat beliau di sini kurang lebih 15 tahun. Itu dihormati sekali oleh orang sini. Jadi pada periode Bupati Lamongan yang ketiga, di tempat ini didirikan makam, dan di sampingnya ini ada juga para santrinya, dan sebagai tanda makam Islam di sini ada cat hijau, lalu di dalamnya juga dikasih hijau. Memang itu muridnya Sunan Giri yang ketiga, ya, setelah menjadi raja di Blambangan, terus bersembunyi di sini sehingga namanya tidak diberitakan orang, hanya Raden Alun saja. Namanya Mbah Sinare itu di dalam bahasa Blambangan, Bedande Sakte Breure Sinare. Jadi
Danda Sakti itu ulama sakti, ulama karomah. Danda Sakti beri itu besar. Sinare yang berada di sini. Jadi atau yang mulia begitu. Itulah Mbah Sinare yang kita berada di sini, telah berziarah ke makam ini, lalu diselimuti, diselambuni, bahasa Indonesia kelambu apa selambu itu ya? Kelambu ya, kelambu merah putih rangkap 2. Itu adalah beliau berjiwa nasionalisme melawan Belanda. Itulah sedikit sejarah Sunan Tawang Alun pertama. Dan anaknya yang di Belambangan di daerah Jember itu disebut Sunan Tawang Alun kedua. Dan lebih jelasnya silsilahnya Raden Brawijaya dari Majapahit itu mempunyai keturunan Lembu Miruda, itu Panembahan Gunung Bromo, mempunyai anak Mas Sembar, Mas Koncar, Menak Budru, lalu mempunyai keturunan 3, Menak Lumpat, Menak Luput, Menak Sumende. Dan Menak Lumpat yaitu Sunan Rebut Payung. Sunan juga adalah guru agama. Lalu mempunyai anak Sunan Tawang Alun 1 disebut Pangeran Kedawung. Jadi bapak-bapak ini disebut Pangeran Kedawung. Menurut catatan Sisila dari Babat Sembar. Ya, ini menguasai Lamajang, yaitu sekarang Lumajang, Kadawung, dan Belambangan. Selanjutnya mempunyai anak 4, Gede Buyut, itu di Sedawi Lawas, Mas Widarba, seorang putri yang dikawin di Suropringgo, yaitu Surabaya, oleh orang sana. Yang nomor 3, Ki Lanang Dangiran, yaitu Kiai Brondong, sekarang dimakamkan di Surabaya. Sunan Boto Putih Surabaya yang menurunkan Adipati di Lamongan, di Lamajang, di Gresik, di Suropringgo. Yang terakhir bernama Mas Kembar. Inilah Raja Belambangan yang kedua, yaitu Sunan Tawang Alun kedua. Demikian silsilah daripada Sunan Tawang Alun pertama untuk diketahui, untuk menapak jejak sejarah atau jerah, yaitu sekilas sejarah Lamongan. Disinilah dulu tempat menyiarkan agama Islam dengan tekun. Untuk itu kita hormat dan melestarikan makamnya diziarahi. Demikian, dan pada waktu Jumat Kliwon Pak ya? Jumat Kliwon banyak orang datang ke sini ya berziarah. Tapi ada yang unik, yaitu tabur uang. Di halaman ini tabur uang. Jadi orang sodako berapa? Kalau ada kembalian ya 10.000, dia itu nyumbang atau sodako 1.000, ya harus mengambil sisanya 9.000, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itulah, ini makam di tengah, dan zaman dulu pundennya ada di belakang. Dan di belakang sana lagi ada telaga. Itu di utaranya ada makamnya, jasadnya Sunan Sedomaki atau Sunan Giri yang ketiga. Dan yang di baratnya itu makamnya Laras Liris. Terus rumahnya Laras Liris di arah sana, itu di belakangnya Rumah Sakit Muhammadiyah. Itu 150 meter ke arah timur. Itu terdapat batu bata semacam ini, besar-besar. Nah, karena di tengah, orang mau ziarah ke rumahnya sana, nggak bisa. Makanya Sungkro, perbatasan Lamongan Turi, itu dikasih kembang, ya bunga Pak ya, sama apa itu, uang kadang-kadang ya, kadang-kadang ada sesuatu yang ada di butelan di situ. Itu maksudnya kepingin ziarah ke rumahnya Laras Liris. Nah, Laras Liris itu pendekar Cina yang Islam Muslim diperbantukan di Kedaton Giri membantu perang di Lamongan. Demikianlah akhirnya. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa yang berbahagia di televisi Mentari Lamongan. Inilah Waduk Gondang. Di sebelah utaranya terdapat makam
Mbok Rondo Gondang alias Sri Ayem Roro Anteng Dewi Sekar Dadu, ibunda dari Sunan Giri pertama. Waduk ini diresmikan oleh Pak Harto, Presiden Republik Indonesia tahun 1987. Dan kita lihat di dalam jungkup ini adalah makam Dewi Sekar Dadu, Putri Belambangan, anak minyak Sembuyu yang dikawin oleh Syekh Maulana Ishaq. 1443 mempunyai anak yang dinamakan Raden Faku. Dan ini pintunya dihiasi oleh 2 ekor naga. Ini merupakan Condro Sengkolo yang belum bisa terbaca sampai saat ini. Saya sekarang sedang bersama Bapak juru kunci di sini. Bernama siapa Bapak namanya? Bapak Muhammad Yasa. Bapak menjadi juru kunci di sini sejak tahun berapa? 1985. Dan bagaimana merawat makam di sini? Insya Allah ya, saya telaten merawat untuk makam ini sebagai peninggalan leluhur, sebagai seorang ibu wali dari Sunan Giri. Tim Jejak Sejarah sampai di makam Kiai Amin dan Kiai Muhtadi bersama 3 pejuang lainnya di Desa Dagan yang ditembak Belanda. Inilah pahlawan pejuang Lamongan yang telah gugur pada bulan Ramadan tahun 1949. Menurut buku tulisan Pego dari Murno dan yang diketahui oleh LIPI, diketahui bahwa makam Syekh Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri pertama atau suami Dewi Sekar Dadu, dimakamkan di Desa Kemantren. Di pantai ini, yaitu di belakang Masjid Kemantren yang dulunya ditengarai 8 pohon waru besar-besar. Sekarang
telah dipelihara dengan baik oleh warga setempat, sehingga ketemulah di mana makam daripada Syekh Maulana Ishaq. Sebetulnya ada polemik, ada yang di Gresik, ada yang di Aceh dan sebagainya. Tapi menurut penelitian LIPI, disinilah kuburan Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayahanda Sunan Giri pertama. Kapur putih yang pucat terasa penuh warna dan pelangi yang enggan datang pun berbinar. Kertas putih yang pudar tertulis 1000 kata dan ku ungkap semua yang sedang ku rasa. Dengarkanlah kata hatiku bahwa ku ingin untuk tetap di sini. Tak perlulah aku keliling dunia, biarkan ku di sini. Tak perlulah aku keliling dunia, karena ku tak mampu jauh Dunia boleh tertawa melihatku bahagia, walau di tempat yang kau anggap tak biasa. Biarkanlah aku bernyanyi, berlari, berputar, menari di sini. Tak perlulah aku keliling dunia, karena kau di sini. Tak perlulah aku keliling dunia, kau rasakan. Tim Jejak Sejarah kini telah sampai di pelataran parkir dan pertokoan di komplek makam Sunan Derajat. Perlu diketahui bahwa Sunan Derajat adalah anak Sunan Giri yang kedua, yaitu adik daripada Sunan Bonang, yang makamnya di Desa Derajat, Kecamatan Paciran. Sunan Derajat adalah termasuk salah seorang daripada Wali Songo. Wali yaitu guru agama Islam yang ada di pesisiran utara Jawa yang menyiarkan Islam, sehingga guru agama yang 9 dikeramatkan menjadi Wali Songo. Inilah jalan menuju makam Sunan Derajat, dan beliau disebut Sunan Mayang Madu karena menantu Ki Gede Mayang Madu. Tanah Perdikan Derajat mempunyai kekuasaan sendiri, bebas dari Demak dan bebas dari Diri. Di tempat inilah dimakamkan Sunan Derajat
yang dulunya adalah tempat pemujaan Buddha Siwa di Punden Berunda ini, dan di sebelah timurnya dulu ada masjid yang sekarang replikanya sudah dibangun oleh Bupati Haji Raden Muhammad Farid. Di situ ada sumur kuno dan di timurnya ada museum khusus Sunan Derajat. Jadi kalau kita ke timur itu sekarang sudah berubah menjadi parkir, dan di sana diketemukan peninggalan Gambang Singomengkok dan juga meninggalkan tembang pangkur. Pangudine isine Al-Quran disebut pangkur. Inilah para peziarah yang kita saksikan sedang membacakan tahlil untuk para wali. Nah, ini ada gerumbul hijau, ini adalah makam Sunan Arseko, yaitu kepala sekolah madrasah miliknya Sunan Derajat. Di samping mempunyai asrama yatim piatu, dan beliau seorang sudakar kaya yang sangat sosiawan. Sunan Derajat adalah Sunan Wali Songo yang kita saksikan masih ada sebuah beduk dari pohon otok. Di sini peninggalan-peninggalan Sunan Derajat kita ketemukan, kita ketahui sebagai kajian ilmu. Nah, itu adalah Gambang Singomengkok yang masih sebagian utuh, dan ada beberapa alat-alat rebana, ada siter, ada pedang, ada peninggalan-peninggalan kayu dan lain-lain. Dan lagi di samping ini sudah ada pemain yang memang mempunyai stamina yang sangat kuat. Inilah situs peninggalan kuno, yaitu Candi Bentar dan ada Candi Sayap, berada di Gunung Amitunon Paciran. Tepatnya di situs Sendang Dhuwur. Di atas itu ada tempat pembakaran mayat dinamakan Gunung Amitunon yang sekarang dijadikan Masjid Sendang Dhuwur. Ini adalah gapura batu kumbung yang pernah kena gempa tahun 1951, dan kemudian diketahui bahwa disinilah ada tempat pembakaran mayat zaman dulu. Masjid ini ada hubungannya dengan Ratu Kalinyamat, dan masjid yang asli kayunya dirumpuk di sebelah masjid. Dan masjid ini ada peninggalan mimbar kuno serta ada Garuda di depan, namanya Centik Perahu, yang kembarannya di Museum Surakarta. Ini adalah mimbar untuk khutbah yang masih terawat dengan baik. Kita perhatikan ukir-ukirannya, ukiran kemungkinan dari Jepara ini. Sangat kuno dan sangat lama umurnya. Dan di atas itu tersimpan Garuda di ujung Centik Perahu yang disakralkan dan diturunkan hanya pada tanggal 7 Syawal, hari raya ketupat. Di sini ada Sunan Nur Rahmat atau Sunan Sendang Dhuwur, yaitu muridnya Sunan Derajat. Tempatnya di belakang masjid, bisa kita lihat pintunya berukir dan di atas gunung. Pada tahun 1938 Insinyur Soekarno sehabis dari pembuangan di Pulau Bangka Belitung pernah datang ke sini bertafakur sampai maghrib di dekat gapura sayap, yaitu gapura Hindu yang nilainya masih menggunakan ornamen-ornamen
khusus animisme dan dinamisme yang dicampur di sini. Inilah peninggalan pada zaman sebelum Singosari, jadi kemungkinan zaman Erlangga. Kita lihat ini adalah gapura sayap yang menjadi kebanggaan untuk masyarakat sekitar sini sebagai peninggal kuno dan dilestarikan dengan baik. Sebetulnya masih banyak peninggalan-peninggalan situs sejarah di Lamongan. Karena waktu dan kesempatan yang tidak memungkinkan, maka nanti akan kita sambung lagi mengenai situs-situs jejak sejarah, misalkan Empu Barada di Mantub, makam Buntel, makam Syekh Abdurrahman atau Joko Tingkir alias Mas Karbet, yaitu Sultan Hadiwijoyo yang menyiarkan Islam di sepanjang Sungai Sulu, yang kini makamnya di Lamongan, yaitu di desa Butuh. Kalau di dalam buku sejarah Anwar Sanusi itu di desa Dukuh. Inilah sekilas jejak sejarah Lamongan.